Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zofan akhirnya bertanding dengan Yelin. Dari awal pertandingan, Zofan telah menggunakan kekuatan lengan kilinnya untuk menantang Yelin. Tapi di luar dugaan, kekuatan Yelin rupanya berada di luar perkiraan Zofan. Karena itu akhirnya Zofan justru terdesak. Tapi meski begitu bukan berarti Zofan tidak bisa memanfaatkan kondisinya. Dan karena dia didorong mundur oleh Yelin, akhirnya justru dia bisa menciptakan peluang dan melunasi janjinya pada Dan King Seng. Sekarang beban Zofan telah hilang satu. Dan akhirnya dia bisa fokus bertanding dengan Yelin. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya, kita akan dengarkan di part 128. Part kali ini akan diambil dari bab 698 sampai dengan 701. Nah, sebelum gua mulai, gua mau ngasih warning kepada kalian, ngasih peringatan untuk yang kemarin, Bang 2 jam. Nah, mending yang video ini di skip dulu, ditabung, Kamis langsung digas. Nanti bisa jadi 2 jam deh kayaknya. Jadi kalau misalnya mau ditabung, silakan ditabung aja. Tapi Ani tetap update hari ini. Mari mulai babak kedua, pertempuran jiwa, kata Zofan. Pertempuran jiwa? Hah? Kata Yelin dengan sedikit nada merendahkan. Zofan, meski jiwamu adalah jiwa naga surgawi, tapi seharusnya kamu juga tahu kalau aku juga memilikinya. Lalu apa kau masih berharap untuk melakukan pertempuran jiwa? Apa kau sedang bercanda denganku? Ataukah kamu belum sadar dengan kekuatan dari kelima binatang suci? Baiklah, aku akan sedikit membuka pikiranmu. Kekuatan binatang suci kilin yang kau warisi memang adalah yang terkuat dalam kekuatan fisik. Tapi dalam kekuatan jiwa, dia adalah yang terlemah. Terlebih dalam pengendalian elemental, dia adalah yang terburuk. Jadi saat kamu menjadi penerus kilin, pertarungan jarak dekat adalah keunggulanmu. Dan sekarang kamu telah kalah dariku, maka lebih baik kamu menyerah daripada kamu harus kehilangan nyawa, kata Yelin sambil memandang rendah Zofan. Tapi Zofan adalah orang yang berasal dari alam kudus, jadi dia tentunya tahu tentang semua itu. Dan Zofan tidak mungkin mengambil jalan buntu, dan dia pasti telah melakukan persiapan. Dia memiliki kemampuan yang sudah dia latih selama 3 hari belakangan. Dia sudah menyiapkan semua itu khusus untuk menghadapi Yelin. Ini mata Zofan memadat dan berkata, binatang suci adalah binatang suci, dan kita adalah kita. Jangan lupa bahwa kita adalah manusia. Manusia memiliki lebih banyak cara untuk terus berkembang. Jadi, kamu tidak perlu terlalu membandingkan kekurangan dan kelebihan dari binatang suci yang kita warisi. Akan kuperingatkan kau sekali lagi, jangan terlalu naif. Akan kutunjukkan padamu bentuk pertama, cakar naga hantu. Auman naga terdengar dengan sangat keras, lalu lengan kilin Zofan memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Aura itu berubah menjadi cakar naga dan bergegas ke arah Yelin. Yelin melihat itu dan berkata, dasar keras kepala. Karena kita adalah penerus binatang suci, maka kekuatan master kita adalah penentu. Dan asal kau tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa berdiri di atas 5 binatang suci, kamu tidak punya kesempatan untuk melawanku. Teknik ke-9, cakar naga emas, cakar pembelah kehampaan. Ledakan terjadi saat kedua energi ini saling berbenturan. Lalu raungan naga menyebar di langit. Ini 2 jiwa naga besar sepanjang 30 meter muncul dari kedua sisi dan mereka saling berhadapan. Gelombang energi segera menyebar dan menghancurkan perbukitan di sekitar itu hingga menjadi debu.
Para murid dari kedua sekte pun sampai berlindung dan ketakutan. Sekarang akhirnya semua orang bisa melihat bahwa ternyata Yelin juga memiliki jiwa naga surgawi. Bahkan Wu Qingqiu dan yang lainnya pun tampak terkejut karena mereka memang belum pernah melihat jiwa dari Yelin setelah dia melakukan terobosan ke ranah virtual. Para penonton pun kini tampak kagum. Sebelumnya mereka hanya tahu bahwa hanya kedua Supreme saja yang telah berhasil memadatkan roh transenden selama ribuan tahun. Bahkan jiwa naga surgawi tidak pernah muncul lagi setelahnya. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan dari kalian. Min, kok orang-orang menganggap bahwa hanya kedua Supreme yang memiliki jiwa naga surgawi? Seolah Dan King Sen itu menghilang dari sejarah. Padahal Dan King Sen kan juga memiliki jiwa naga surgawi dan dia juga adalah ahli yang sangat kuat. Bahkan kemampuan personalnya secara pribadi lebih kuat daripada kedua Supreme. Beda cerita ya kalau misalnya kedua Supreme menggabungkan kekuatan mereka. Tapi kalau secara pribadi Dan King Sen sudah melampaui mereka. Bahkan Dan King Sen pun memiliki dua jiwa di waktu yang bersamaan. Lantas kenapa orang-orang tidak mengetahui itu? Ini cuma menurut aneh dan boleh dikoreksi juga di kolom komentar. Bahwa Dan King Sen sosoknya seolah-olah itu dihapus setelah kepergiannya. Dan sosoknya itu hanya menjadi cerita legenda dan hanya dianggap sebagai dongeng belaka. Hanya para petinggi saja seperti kedua Supreme yang mengetahui kebenarannya. Karena itu masyarakat umum tahunya kalau hanya kedua Supreme yang memiliki jiwa naga surgawi di benua itu. Dan karena itu, di mata semua orang saat ini hanya kedua Supreme saja yang telah memadatkan jiwa naga surgawi. Lalu setelah munculnya Zhou Fan dan Yelin, itu tentu membuat mereka semua terkejut dan juga bersemangat di saat yang bersamaan. Sebelumnya, turnamen naga ganda itu dicetuskan lantaran untuk menghormati kedua naga tertinggi yang dulu saling bertarung dengan seimbang. Dan hari ini, sepertinya sejarah akan terulang lagi, di mana kedua jiwa naga surgawi akan bertarung. Semua orang yang datang hari ini benar-benar bersyukur karena mereka memiliki kesempatan yang langka ini. Dan di sisi lain, tidak hanya para penonton yang tampak antusias, bahkan kedua Supreme pun tampak tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Aku tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Sebelumnya aku sudah menduga bahwa jiwa Yelin pasti bukan jiwa yang biasa. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau ternyata jiwanya juga adalah jiwa naga surgawi yang merupakan jiwa terkuat yang pernah ada, kata Black Supreme dengan penuh keterkejutan. White Supreme pun mengangguk dan dia berkata, "Benar, ini benar-benar neraka. Siapa yang menyangka bahwa kedua jiwa yang langka ini akan benar-benar muncul di tempat ini sama seperti kita di masa lalu." Benar, dua anak ini sungguh berbakat dan aku tidak menyangka bahwa kita akan menemukan penerus seperti ini, kata Black Supreme. Lalu Black Supreme menghela nafas jenak dan mencoba menenangkan dirinya. Lalu dia kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kedua anak ini benar-benar dikirimkan oleh surga untuk menggantikan kita. Sepertinya masa kita sudah hampir berakhir." Mendengar itu White Supreme pun tertawa dan kemudian mengangguk. Kini wajahnya tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang masa depan dari benua Shisou tidak akan kalah dari benua lainnya. Dan di sisi lain, Cucu serta yang lainnya kini bisa memahami kenapa Zhou Fan tidak menggunakan jiwanya sejak awal. Mereka bisa tahu bahwa jiwa Yelin rupanya juga adalah jiwa naga surgawi. Dan karena itu juga,
jelas bahwa Yelin akan lebih unggul daripada Zofan. Apalagi Yelin memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Sekarang setelah melihat kedua jiwa naga yang saling beradu, semua orang bisa melihat bahwa jiwa naga Zofan kini tampak didesak oleh jiwa naga Yelin. Dan menyadari semua ini, Cucu menjadi semakin khawatir. Lalu kita akan kembali ke medan perang. Keduanya kini saling bertarung satu sama lain dan tidak ada yang mau mundur. Yelin kemudian tertawa keras dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan, dalam pertarungan jiwa, kamu bukanlah lawanku. Apalagi jika jiwa naga surgawimu masih dalam bentuk asli. Kau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menang dariku." Mari kita lihat saja, kata Zofan yang kemudian membentuk segel di tangannya. Evolusi jiwa naga, Raja Naga Merah. Dan begitu suara itu jatuh, jiwa naga surgawi Zofan meraung dengan suara yang keras dan tubuhnya memancarkan cahaya kemerahan. Perlahan sisik naga Zofan seperti terangkat dan mengembang, lalu menjadi lebih besar dan lebat. Setelah itu warnanya pun berubah menjadi merah, dan akhirnya jiwa naga merah telah menunjukkan jati dirinya. Sekali lagi, jiwa Raja Naga Merah meraung dan kemudian dia mengibaskan ekornya lalu mencambuk jiwa naga Yelin. Jiwa naga milik Yelin terpukul mundur oleh kekuatan dari jiwa naga merah. Dan melihat ini, para murid dari Sekte Moche segera bersorak. Para penonton pun ikut berseru, dan ini adalah pertunjukan yang sangat bagus bagi mereka. Tapi Yelin menyeringai. Dia masih belum menunjukkan wujud asli dari jiwa naga surgawi miliknya. Lalu kemudian Yelin berteriak, "Karena kamu sangat ingin melihat wujud jiwa naga yang telah kusempurnakan, maka lihat dan perhatikan baik-baik perubahan jiwa naga, Raja Naga Emas." Segel terbentuk di tangan Yelin, lalu jiwa naganya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lalu kedua mata dari jiwa naga Yelin mulai menyala seperti api yang berwarna keemasan. Perlahan, cakar naga Yelin menjadi lebih besar hingga 2 kali lipat, dan cakarnya seolah berubah menjadi tombak api yang menyala-nyala. Zofan kini terdiam menatap sang Raja Naga Emas, dan keraguan-raguan terlihat di matanya. Meski Zofan sudah menduga semua ini, tapi tetap saja ini adalah kali pertama Zofan melihat wujud asli dari jiwa Raja Naga Emas milik Yelin. Zofan juga bisa merasakan gelombang panas dari jiwa Raja Naga Emas yang seolah membakar cairan di dalam tubuhnya. Itu sungguh-sungguh terasa sangat panas. Zofan tidak bisa berdiam diri. Sekarang adalah saatnya untuk bertarung. Dia segera mengerahkan jiwa Raja Naga Merah untuk bergegas maju. Dan Yelin pun tidak tinggal diam. Senyuman muncul di wajahnya dan dia pun membentuk segel di tangannya. Lalu jiwa Raja Naga Emas mengaum dan maju menerjang jiwa Raja Naga Merah. Kedua Raja Naga ini mengaum bergantian dan mencoba mendominasi pertarungan ini. Sampai akhirnya keduanya pun bertabrakan. Raja Naga Merah mengayunkan ekornya dan menghantam jiwa Raja Naga Emas. Tapi sang Raja Naga Emas mencengkram ekor Raja Naga Merah dan mencakarnya dengan sangat mudah. Melihat ini Zofan sangat terkejut, tapi itu tidak berhenti di sana. Jiwa Raja Naga Emas membanting jiwa Raja Naga Merah Zofan dengan kuat. Ini api emas mulai menjalari tubuh dari Raja Naga Merah. Dan Raja Naga Merah kini mulai meraung kesakitan. Jiwa adalah esensi dari seorang kultivator. Maka jika jiwanya terluka, pemilik pun juga akan merasakan rasa sakitnya. Karena itu sekarang tubuh Zofan mulai terasa panas seperti terbakar.
dan di sudut bibirnya mengeluarkan darah segar. Wajah Sofan pun kini tampak memucat. Sofan, kecepatan nagamu jauh lebih lambat daripada kecepatan nagaku. Percuma saja kamu terus melawan. Lebih baik sekarang kamu menyerah. Atau jiwa Raja Naga Emas kini menangkap jiwa Raja Naga Merah dan menghempaskannya sekali lagi. Lalu jiwa Raja Naga Emas mulai melilit tubuh dari jiwa Raja Naga Merah. Tubuhnya seperti terkunci dan jiwa Raja Naga Merah tidak bisa melepaskan diri. Api emas kini terus menyelubungi tubuh Raja Naga Merah dan membuat sang Raja Naga Merah terus mengaung kesakitan. Jika bukan karena sisik keras miliknya, mungkin sekarang jiwa Raja Naga Merah pasti sudah hangus terbakar. Sofan kini gemetaran. Dia jelas menerima dampak dari semua serangan itu. Tubuhnya kini tampak memucat dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Yelin memandang Sofan dari jauh dan tidak bisa menahan tawanya. Dia pun menunjukkan senyum puas di wajahnya. Hei, bukankah sudah jelas bahwa jiwa nagamu bukanlah lawanku? Kalau kamu masih belum mau menyerah, aku khawatir ini akan menjadi akhir bagimu. Setelah Yelin mengatakan itu, Raja Naga Emas kembali menyemburkan api ke tubuh Raja Naga Merah, dan kekuatan utama dari Qilin yang merupakan kemampuan fisik tidak bisa menahannya, lantaran serangan yang berupa elemen seperti ini itu justru memberikan dampak yang sangat besar pada tubuh jiwa Raja Naga Merah. Sofan kini mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggertakkan giginya. Dia sama sekali tidak mengucapkan apapun, dan matanya kini masih belum tampak menyerah. Ketika penonton melihat ekspresi dari Sofan, mereka pun tampak kagum. Tapi di sisi lain, mereka hanya bisa menghela nafas karena mereka pikir ini adalah akhir bagi Sofan. Semua orang bisa melihat bahwa dalam pertempuran jiwa ini, Sofan bahkan tidak lebih baik daripada pertempuran fisik yang ia lakukan sebelumnya. Dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menyerang balik, dan Sofan tidak memiliki peluang untuk melakukan comeback. Dan di saat semua orang berpikir begitu, hanya Cucu yang kini masih tampak menatap Sofan dengan penuh rasa percaya. Tangannya tampak mengepal dengan erat, seolah dia itu sedang menyemangati Sofan. Dan R yang melihat sikap dari Cucu, dia kemudian berkata, "Kak Qingchen, sepertinya hasil dari pertandingan ini sudah bisa ditebak. Yelin, dia terlalu kuat. Aku tidak bisa membayangkan. Tapi sepertinya Kak Suo, aku tidak yakin akan hal itu," kata Cucu memotong. Selama Sofan masih berdiri di arena, itu artinya dia masih belum menyerah. Dia pasti akan menang. Itu pasti. Cucu mengatakan itu sambil menatap wajah Sofan yang ada di layar. Para gadis dari sekte Suantian kini tampak memandang Cucu, dan wajah mereka benar-benar terlihat keheranan. Rasa percaya Cucu benar-benar sudah di luar logika mereka. Bahkan kedua Supreme saja kini sudah bisa menebak hasil pertandingan itu, menurut mereka ya. Mereka juga tampak takjub pada kemampuan dari Yelin. Dan Black Supreme kemudian berkata, "Sebenarnya dari mana asal anak ini? Dia bahkan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang cara pemurnian jiwa. Bagaimana bisa monster sepertinya muncul di tempat ini?" Padahal sebelumnya saat Sofan menunjukkan jiwa naganya yang telah berevolusi, itu adalah titik balik dari kemenangan Sofan. Tapi rupanya Yelin bahkan memiliki jiwa naga yang jauh lebih kuat lagi. Sepertinya kedua anak ini sekali lagi telah melampaui ekspektasi kita. Mereka seperti telah mendapatkan pencerahan tentang jiwa naga surgawi selama bertahun-tahun.
White Supreme yang mendengarnya pun kini mengangguk. Benar, di jalan sempit kita selalu bertemu dengan kucing hitam. Sekarang, dua jiwa naga surgawi telah muncul dan keduanya telah berevolusi. Meski aku tidak tahu dari mana mereka bisa mendapatkan pemahaman semua ini, tapi mereka adalah generasi yang sangat menjanjikan. Dan ini tanda bahwa sepertinya kita sudah terlalu tua. White Supreme kemudian tampak menghela nafas panjang lagi. Dia tahu bahwa pertandingan ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Karena itu White Supreme berseru, "Yelin telah menang. Biarkan mereka kembali." Juri yang ada di tengah arena terkejut ketika mendengar ucapan dari White Supreme. Lalu, juri itu melihat Black Supreme yang kini tampak menunjukkan persetujuannya. Juri tampak bingung. Ini adalah kasus yang langka yang belum pernah terjadi di dalam turnamen naga ganda sebelumnya. White Supreme dan juga Black Supreme selalu menjaga keadilan bagi kedua belah pihak secara total. Mereka juga tidak akan melakukan intervensi pada pertandingan yang telah berlangsung sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kali ini berbeda. Pertandingan bahkan belum berakhir, dan mereka berdua bahkan berniat untuk mengakhiri pertandingan ini secara sepihak. Juri menjadi semakin bingung. Tapi Black Supreme kemudian berkata, "Akhir dari pertandingan ini sudah terlihat jelas. Jadi akhiri pertandingan ini. Apa kalian hanya akan mengakhiri pertandingan ini setelah salah satu dari mereka mati?" Mendengar itu juri sadar akan kehendak dari kedua Supreme. Mereka memang ingin menghentikan pertandingan ini karena mereka ingin menyelamatkan kedua bibit unggul ini. Kedua orang ini bukan lagi sayuran yang bisa dibiarkan mati dan diinjak-injak begitu saja. Dan nyawa mereka memang tidak sama dengan para peserta lainnya. Dan semua orang pun bisa melihat hal yang sama. Setelah itu, juri menatap kedua penjaga gerbang dan memberi mereka instruksi. Mereka bersiap untuk membuka gerbang ilusi. Namun tepat sebelum mereka membuka gerbang ilusi, tiba-tiba tawa iblis terdengar di seluruh arena dan itu membuat semua orang yang mendengarnya merasa merinding. Tawa itu tidak lain berasal dari sang iblis kita yang ada di medan pertempuran, Zovan. "Bocah keras kepala, kamu sungguh arogan. Kamu ingin aku menyerah? Kau bahkan tidak layak untuk mengatakan itu," kata Zovan sambil menyeringai dan memegang kepalanya. Meski wajahnya masih terlihat pucat sekarang, tapi dia terlihat begitu percaya diri dan aura yang ia keluarkan pun sangat mengerikan. "Dengarkan aku. Jika Raja Naga Emasmu hanya berada di tingkatan ini, maka aku harus minta maaf padamu karena akulah yang akan menang dalam pertandingan ini." Zovan tiba-tiba berteriak, "Evolusi kedua, Raja Naga Iblis Penelan Langit." Semua orang dan juga Yelin tidak tahu apa yang ingin Zovan lakukan. Tapi sang Raja Naga Merah kini meraung dengan suara yang keras. Lalu cahaya kemerahan mulai memudar dari sekitar tubuhnya dan matanya pun perlahan mulai tertutup rapat. Tapi setelah sesaat, tiba-tiba matanya terbuka dengan lebar dan seluruh pupil mata dari sang Raja Naga Merah kini berubah menjadi hitam pekat. Lalu cahaya kemerahan kini berubah menjadi aura hitam yang suram dan ganas. Dan suhu di sekitar tubuh dari Raja Naga Iblis milik Zovan ini berubah menjadi dingin. Ini adalah wujud evolusi dari jiwa naga surgawi Zovan yang telah bergabung dengan kekuatan iblisnya, sang Raja Naga Iblis, atau yang kita juga bisa sebut sebagai sang Raja Naga Hitam. Mata Yelin memadat dan dia pun terkejut. Ini apa yang terjadi? Apa ini masih adalah jiwa naga milikmu? Bagaimana dia bisa berubah begitu drastis?
Apakah ini masih jiwa naga yang sama? Di sisi lain, yang terkejut tidak hanya Yelin tapi juga kedua Supreme. White Supreme bahkan tidak bisa menahan dirinya untuk berkomentar. Evolusi dari jiwa naga surgawi itu akan bergantung pada teknik kultivasi pemiliknya. Karakteristiknya juga akan berubah ketika dia telah berevolusi. Tapi aku tidak pernah mendengar bahwa akan ada jiwa naga yang bisa memiliki dua bentuk evolusi. Apalagi keduanya saling bertentangan secara karakteristiknya. Bagaimana sebenarnya anak ini melakukannya? Black Supreme pun kini tampak speechless. Dia tidak tahu kalau bahkan metode seperti ini bisa dilakukan. Dan selain kedua Supreme, ada satu sosok lagi yang terlihat sangat terkejut. Dia tidak lain adalah orang yang membuka wawasan dari Zovan tentang jiwa naga surgawi. Orang itu adalah Dan Kingsen. Dia kini tampak bergumam. Ini sungguh aneh. Bagaimana anak ini bisa mengembangkan teknik ganda seperti ini? Apakah ini adalah yang dia dapatkan setelah mendapatkan pencerahan waktu itu? Sebenarnya latihan macam apa yang telah anak ini lakukan? Semua orang kini tampak terkejut dan Zovan kini menyeringai. Aku telah mendapatkan semua informasi yang aku butuhkan. Dan sekarang saatnya untuk melakukan serangan balasan. Begitu Zovan selesai mengatakan ini, Raja Naga Iblis mengaum dan suaranya yang keras membuat semua orang merasa merinding. Bahkan hati Yelin pun sampai terasa bergetar. Sang jiwa Raja Naga Iblis atau Raja Naga Hitam kita ini, dia mulai memutar ekornya dan dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan api emas milik Yelin. Kini jiwa dari Raja Naga Hitam berbalik dan melilit tubuh Raja Naga Emas dan kemudian menggigit tubuhnya dengan begitu keras. Serangan balasan dari jiwa Raja Naga Hitam kini membuat sang Raja Naga Emas meraung kesakitan. Yelin langsung merasakan rasa sakit di kepalanya setelah itu, dan dia mulai merasa cemas. Lalu dia segera membentuk segel baru di tangannya. Dan sang Raja Naga Emas kini melepaskan api emas dan membakar tubuh sang Raja Naga Hitam. Tapi sang Raja Naga Hitam itu terlihat aneh, sama seperti pemiliknya. Dia sama sekali tidak merasa takut pada api emas yang bahkan mampu membakar Raja Naga Merah. Dan di saat itu, aura hitam mengalir dari bawah ke atas dan mulai mengelilingi api emas. Api emas kini mulai tersedot ke dalam aura hitam dan masuk ke dalam tubuh sang Raja Naga Hitam, lalu menghilang dalam sekejap. Mata Yelin memadat kali ini dan dia tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat ini. Tunggu, apa yang terjadi? Api emas milikku adalah api dari naga api emas surgawi dan milik leluhur naga. Bagaimana bisa api itu hilang begitu saja? Ya memang, Yelin jelas tidak akan tahu kemampuan dari Zovan ini. Lagi pula ini adalah kemampuan andalan dari Zovan saat dia masih menjadi Kaisar Iblis. Teknik yang dia dapatkan dari catatan 9 neraka. Teknik iblis pelahap langit. Dia bisa menelan apapun yang ada di dunia ini. Jadi meski itu adalah api emas milik dari naga api surgawi pun, Zovan tetap bisa menelannya tanpa kesulitan. Zovan, jawab aku. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini masih adalah bagian dari kekuatan Kilin? Teriak Yelin. Zovan tertawa dan dia berkata, bukankah kau bisa menilainya sendiri? Lagi pula sudah kukatakan sebelumnya, kita adalah manusia. Jadi kau tidak akan bisa membandingkan kekuatan kita hanya berdasarkan kekuatan khusus dari para binatang suci. Karena apa yang telah mereka miliki tidak sepenuhnya sesuai dengan kita. Dan sekarang, apa kamu masih berpikir kalau kamu bisa mengalahkanku? Kelopak mata Yelin bergetar dan matanya menjadi serius. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu.
Kau sekali lagi menunjukkan sesuatu yang menarik di hadapanku. Tapi, kamu seharusnya tidak boleh lupa bahwa kekuatan murni selalu lebih kuat daripada kekuatan imitasi. Jangan lupa bahwa naga adalah makhluk terkuat, dan meski jiwa naga iblismu bisa mengatasi gold inflammationku, tapi kekuatanmu tidak seberapa. Sekarang akan kutunjukkan teknik dari naga yang sejati. Raja Naga Emas, terbakarlah dan mengaumlah, teriak Yelin dengan sekuat tenaga. Raja Naga Emas mengaum dan aura yang begitu mendominasi menyebar dengan cepat. Raja Naga memancarkan aura emas yang mengerikan dari seluruh tubuhnya, dan itu membuat gigitan dari Raja Naga Hitam perlahan mulai terbuka. Lalu saat sang Raja Naga Hitam tidak bisa lagi menggigitnya, sisik dari punggung Raja Naga Emas ini berdiri tegak seperti tombak kecil. Sisik-sisik itu langsung menancap ke bagian tubuh dari sang Raja Naga Hitam. Api emas terus mengalir dan membuat tubuh dari sang Raja Naga Hitam seperti didorong menjauh. Mata Suovan bergetar. Dia bisa merasakan adanya bahaya dari serangan ini, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mundur. Tapi sayangnya itu sudah terlambat. Gerakan dari sang Raja Naga Emas jauh lebih cepat, dan sisik dari punggung Raja Naga Emas segera terlepas seperti hujan panah. Hujan panah itu menghantam tubuh dari sang Raja Naga Hitam. Ledakan terus terjadi, dan benturan dari sisik Raja Naga Emas dan Raja Naga Hitam pun bertemu. Suovan segera merasakan rasa kesemutan di kepalanya, dan pipinya pun tampak berkedut seperti orang yang sedang menahan rasa sakit. Yelin kini tersenyum dingin dan kemudian memerintahkan Raja Naga Emas untuk melepaskan diri dari lilitan sang Raja Naga Hitam. Lalu Raja Naga Emas menggoyangkan tubuh kanannya ke kanan dan ke kiri untuk melepaskan diri. Dan dengan caranya ini, dia pun menyerang sang Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam akhirnya terbanting dan ledakan keras terdengar menggema. Yelin sekali lagi mengejek. Bagaimana bisa jiwa nagamu kehilangan kekuatan dari jiwa naga itu sendiri? Apa kamu belum menyempurnakannya? Bagaimana bisa kekuatan jiwa nagamu begitu berantakan? Sekarang seharusnya kamu tahu bahwa jiwa nagamu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwa naga murni milikku. Jiwa Raja Naga Emasku adalah yang paling sempurna, dan kamu bukanlah lawanku. Yelin kini terus tertawa, dan para penonton kini kembali menatap Suovan. Meski sebelumnya mereka berpikir bahwa akhirnya Suovan bisa menemukan sebuah perlawanan, tapi pada akhirnya dia masih tetap ditekan oleh Yelin. Kini harapannya kembali sirna, dan kemenangan masih akan menjadi milik Yelin. Kedua Supreme pun tampak menggelengkan kepala mereka, dan mereka juga tahu bahwa kekuatan setengah-setengah tidak akan bisa dibandingkan dengan kekuatan murni yang sesungguhnya. Black Supreme kini berkata, Raja Naga Merah dan Raja Naga Iblis Hitam milik Suovan memang memiliki kelebihan dan kekuatannya sendiri-sendiri. Tapi sayang sekali, di hadapan kekuatan absolut dari sang Raja Naga Emas, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Yelin. Kecuali kedua Supreme tampak memikirkan hal yang sama, tapi mereka kemudian tersadar bahwa itu tidak mungkin. White Supreme kemudian berkomentar, itu tidak mungkin terjadi. Lagi pula memiliki dua bentuk jiwa naga itu sudah adalah sesuatu yang tidak biasa. Jadi tidak mungkin dia bisa menggabungkan kedua kekuatan ini. Apalagi keduanya memiliki karakteristik yang bertentangan. Dan di sisi lain, Tiansang juga sempat memikirkan hal yang sama dengan kedua Supreme. Dan dia bergumam, mungkin jika Suovan bisa menggabungkan kedua wujud jiwa naga ini, dia akan menjadi yang tidak terkalahkan. Sayangnya itu tidak mungkin, jawab Wen Tao. Dia kemudian melanjutkan, meski aku tidak tahu tentang Raja Naga Iblis Hitam,
Tapi dari karakteristiknya, dia memiliki energi yin yang kuat. Energi yin mewakili kelembutan dan kebijaksanaan yang besar. Karena itu dia bisa menahan gold inflammation milik Yelin. Tapi Raja Naga Merah itu kuat dan perkasa. Dia memiliki energi yang kuat. Karena itu keduanya akan sangat sulit untuk digabungkan. Keduanya akan saling bertentangan, dan jika sampai terjadi satu saja kesalahan, maka Zofan akan menderita kerugian yang besar yang tidak bisa dibayangkan. Benar itu, Tiansang mengangguk. Jadi karena itu juga Zofan lebih memilih untuk menggunakan satu persatu jiwa naganya daripada menggabungkannya menjadi satu. Karena itu akan sangat berbahaya baginya sendiri. Bahkan meski dia berhasil melakukannya pun, jiwa naga Yelin pun masih sangat sulit untuk dihadapi. Lantas, apa mungkin ada cara untuk menghadapi jiwa naga Yelin? Wen Tao kemudian menjawab, ada. Caranya adalah dengan memiliki jiwa naga tirani. Zofan membutuhkan jiwa naga yang bisa menahan semua serangan tanpa terluka. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh jiwa Raja Naga Merah ataupun jiwa Raja Naga Iblis, kata Wen Tao. Namun saat mereka sedang berdiskusi akan hal itu, di dalam lembah kembali terdengar. Semua orang sekali lagi menatap layar dan wajah mereka tampak serius sekaligus terkejut. Kini jiwa naga Zofan telah berubah menjadi jiwa naga merah lagi. Lalu jiwa Raja Naga Merah menyatukan cakarnya dan memukul mundur jiwa Raja Naga Emas milik Yelin. Zofan kini kembali menggunakan kekuatan fisik jiwa Raja Naga Merah untuk mendesak jiwa Raja Naga Emas milik Yelin. Melihat ini, semua orang kembali bersemangat. Mereka tidak menyangka bahwa Zofan dapat merubah kembali jiwa naganya dengan begitu cepat dan memberikan serangan balasan. Tapi meski begitu, Raja Naga Emas tidak terluka. Dia hanya terdorong mundur saat ini. Sekali lagi, jiwa Raja Naga Emas kembali terbang dan menyerang jiwa Raja Naga Merah. Lalu keduanya saling bertabrakan dan ledakan kembali terjadi. Api emas kembali membakar tubuh dari jiwa Raja Naga Merah, dan Zofan langsung merubahnya dengan cepat ke bentuk jiwa Raja Naga Iblis. Zofan terus merubah-rubah jiwanya hanya untuk meminimalisir dampak serangan dari jiwa Raja Naga Yelin. Tapi sayangnya jiwa naga Zofan hanya bisa bersikap pasif saat ini. Dan itu sekali lagi menunjukkan ketidakberdayaan Zofan. Dan sekali lagi para penonton pun menghela nafas panjang. Sedangkan kedua Supreme kini sudah melirik juri dan memberi instruksi untuk mengakhiri pertandingan ini. Tubuh Zofan bergetar dan dari sudut mulutnya darah kembali mengalir. Tapi Zofan sama sekali tidak peduli. Dia kembali mengarahkan jiwa naganya dan aura hitam Zofan kembali menyerap gold inflammation milik Yelin. Meski Zofan sudah terdesak, tapi dia tidak mau menyerah. Zofan, kamu sudah berada di ujung tanduk. Meski kamu memiliki dua bentuk jiwa naga, tapi mereka tidak bisa menghentikan Raja Naga Emas milikku. Seharusnya kau ingat apa yang kukatakan, bahwa imitasi tidak akan bisa menang melawan jiwa naga murni milikku, teriak Yelin sambil tertawa. Zofan adalah orang yang paling tidak suka diremehkan. Dia mengusap darah di sudut bibirnya dan berkata, kelinci kecil tidak sewajarnya mengenakan kostum serigala. Atau kau hanya akan dipermalukan di ujung permainan. Hasil dari pertandingan ini masih belum terlihat dan jangan terlalu menyombongkan dirimu. Mendengar ini, Yelin langsung menjawab, hei, apa kau masih ingin melawanku? Jika kau memang begitu ingin mati, maka matilah sejak awal. Aku terlalu membuang-buang waktuku untukmu, dan sekarang aku akan menghancurkan jiwamu.
Itu adalah kata-kataku dan kau tidak layak untuk mengatakannya, kata Zovan. Zovan, kau terlalu percaya diri. Jadi mari kita lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir. Aku pasti akan membakar jiwamu sampai habis. Yelin, kau terlalu kaku dan hanya mendengarkan nasihat dari gurumu. Karena itu kau tidak akan pernah bisa menentang langit. Dan jika kau ingin membakar langit, maka aku akan membalikkan langit. Zovan, kau sungguh percaya diri. Dari mana sebenarnya asal rasa percaya dirimu itu? Apa kau pikir jiwa nagamu itu masih bisa menyentuh jiwa naga milikku? Kau kalah kali ini. Tidak selayaknya kau begitu sesumbar. Sekarang bersiaplah dan aku akan menyerangmu. Setelah mengatakan itu, sisik punggung dari naga Yelin kembali berapi dan berubah menjadi mata panah yang kemudian dilepaskan ke arah jiwa naga Zovan. Tapi kali ini Raja Naga Merah tidak terlihat menghindar. Zovan juga tidak merubah jiwanya menjadi jiwa Raja Naga Hitam. Jiwa naga terlihat begitu tenang seperti Zovan yang terlihat begitu percaya diri di saat-saat genting. Semua orang melihat ini dan tampak terkejut. Mereka mulai berpikir, apakah Zovan benar-benar ingin mengorbankan jiwa naga merah miliknya? Apakah Zovan sudah lelah dan ingin mengakhiri semua ini? Jiwa naga Zovan sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Dan tepat saat serangan dari jiwa naga emas milik Yelin menyentuh sisik dari jiwa naga Zovan, tiba-tiba tubuh dari jiwa naga Zovan seperti transparan dan serangan Yelin seperti menembus bayangan. Lalu aura merah dari jiwa naga merah kini berubah menjadi api biru yang membakar seluruh tubuhnya. Evolusi jiwa naga, Raja Naga Biru King Tian, kata Zovan setelah menyelesaikan segel di tangannya. Berubah lagi? Semua orang tercengang ketika melihat bentuk ketiga dari jiwa naga milik Zovan. Siapa anak ini sebenarnya? Aku tidak bisa memahami teknik kultivasi yang dia praktikkan. Bagaimana dia bisa memiliki 3 perubahan jiwa? Kata Black Supreme. Inilah kelebihan dari Zovan. Dia begitu fleksibel dan dia bisa menggunakan karakteristik dari kekuatannya dan menuangkannya ke dalam jiwa naganya. Karena itu dia bisa memiliki banyak perubahan dan bentuk dari jiwa naga surgawi. Sangat berbeda dengan Yelin yang sejak awal hanya fokus pada satu tujuan saja. Memang, sayangnya jiwa Raja Naga Biru ini tidak memiliki kekuatan penuh dari garis keturunannya. Dia hanya memiliki sebagian saja. Jadi jika dibandingkan dengan kekuatan milik jiwa Raja Naga Emas milik Yelin, tentu saja jiwa Raja Naga Biru ini masih berada di bawahnya. Tapi Zovan memang sengaja melakukan ini dan menggunakan otaknya. Dia memiliki banyak jiwa naga yang bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Hal ini tentu tidak akan bisa dilakukan oleh jiwa Raja Naga Emas milik Yelin. Sekali kelemahannya terekspos, dia tidak akan bisa menutupinya lagi. Sedangkan Zovan, dia bisa terus mengganti jiwa naganya dan menutupi semua kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing jiwa naga itu. Sekarang jiwa Raja Naga mengaum dan hujan api emas dari Yelin kini menyerangnya. Tapi itu sungguh tidak berguna, karena saat api emas milik Yelin menyentuh lapisan api biru milik Zovan, api itu segera meredup dan kemudian menghilang. Api itu berubah menjadi energi dan kemudian diserap oleh jiwa Raja Naga Biru. Apa ini? Kekuatan kekacauan dari Kunpeng King Tian? Teriak Yelin yang tampak terkejut. Guru pernah mengatakan bahwa saat era kekacauan dimulai, kelima binatang suci bertanggung jawab atas langit dan bumi. Api emas surgawi mengacaukan langit hanyalah salah satu bagian dari pemilik api surgawi. Dan pemilik api surgawi itu adalah pemimpin dari kelima binatang suci.
Kunpeng King Tian. Dia adalah sumber dari api penghancur, api pencipta, api membakar langit, api penghancur dunia, dan api pilar langit. Dikatakan bahwa api surgawi milik Kunpeng King Tian adalah api terkuat di dunia. Jadi bagaimana bisa api ini ada di dalam tubuh Shofan? Siapa sebenarnya Shofan? Kenapa Kunpeng King Tian ada di belakangnya? Lalu binatang suci apa sebenarnya yang dia warisi? Kekuatan Qilin ataukah api surgawi milik Kunpeng King Tian? Yelin menatap Shofan dengan penuh keraguan-raguan. Sebelumnya memang Yelin telah menemukan banyak keanehan di dalam tubuh Shofan. Tapi dia berpikir bahwa semua itu adalah bentuk dari formasi yang Shofan gunakan. Termasuk petir ungu yang sempat Shofan gunakan sebelumnya. Yelin juga berpikir bahwa itu adalah hasil dari formasi yang dibuat oleh Shofan. Tapi sekarang, Shofan bahkan telah menggabungkan jiwa naganya dengan kekuatan Qilin dan juga api milik Kunpeng King Tian. Itu tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan menggunakan kekuatan formasi. Karena itu Yelin menjadi semakin bingung. Apakah mungkin Shofan mendapatkan warisan dari kedua binatang suci ini bersamaan? Cahaya di mata Yelin ini mulai menjadi kusam. Dia tidak menyangka bahwa Shofan akan memiliki api biru milik Kunpeng King Tian. Dia bahkan mulai ragu. Apakah sekarang dia masih bisa menghadapi Shofan lagi atau tidak? Tapi sebagai penerus binatang suci tidak ada kata mundur. Yelin mengerahkan tangannya dan jiwa naga emas segera bergegas lagi. Shofan, aku akui bahwa kekuatan dari api biru milikmu setara dengan api emas milikku. Tapi dalam kekuatan jiwa naga, aku tidak yakin. Jiwa nagamu masih belum sempurna dan akan kutunjukkan sekali lagi perbedaan di antara kita, kata Yelin. Shofan menyeringai dan dia kini sudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Lalu dia berkata, sekarang apakah api panasmu bisa mengalahkan api dinginku? Mari kita lihat. Itu sudah pasti, sudah kukatakan bahwa meski api kita ada di tingkatan yang sama, tapi kekuatan jiwa nagaku jauh lebih kuat daripada milikmu. Bersiaplah untuk mati. Yelin segera membentuk segel dan aura keemasan kembali meledak dari tubuh Raja Naga Emas. Lalu, cakar naga emas kembali dilepaskan oleh jiwa Raja Naga Surgawi untuk menyerang jiwa Raja Naga Biru milik Shofan. Cakar naga emas menghantam tubuh dari jiwa Raja Naga Biru. Lalu api emas kembali terpecah menjadi energi dan diserap oleh Raja Naga Biru. Tapi rupanya serangan itu tetap memberikan dampak pada jiwa Raja Naga Shofan. Benturan itu membuat tubuh dari jiwa Raja Naga Biru bergetar. Dan Shofan pun juga merasakan sakit di saat yang bersamaan. Tapi Shofan tidak diam. Cakar naga biru ia gerakan dan mencoba untuk meraih perut dari Raja Naga Emas. Melihat hal ini Yelin berkata, tidak ada gunanya. Jiwa Raja Naga Birumu hanyalah memiliki kemampuan untuk bertahan dan dia tidak punya cukup kekuatan untuk menyerangku. Bahkan jika cakarnya mengenai jiwa Raja Naga Emasku, itu tidak lebih dari sebuah gelitikan. Belum tentu. Jangan terlalu percaya diri. Kilatan cahaya melintas di mata Shofan, dan aura kebiruan milik jiwa Raja Naga Biru mulai bercampur dengan aura berwarna kemerahan. Aku sudah bisa menebak apa yang akan kamu lakukan. Sayangnya, kau masih belum bisa menyakitiku. Aku tahu kau pasti akan merubah jiwamu menjadi Raja Naga Merah, dan itu percuma, kata Yelin. Maaf, tapi siapa yang mengatakan kalau jiwa nagaku hanya memiliki 3 bentuk perubahan? Kata Shofan, yang mana di situ aura merah dan biru langsung berbaur dan berubah menjadi warna ungu. Cakar naga Shofan segera menembus perut Raja Naga Emas dengan mudahnya. Tubuh Yelin terguncang dan matanya tampak memadat saat memandang Shofan. Dia tampak bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sewajarnya 3 perubahan dari jiwa naga Shofan tidak akan mungkin bisa melukainya sampai seperti ini.
Lalu saat Yelin melihat lagi jiwa naga Sofan, kilatan petir ungu terlihat menyambar-nyambar. Tunggu, bukankah itu petir ungu milik Punix Langit? Mata Yelin bergetar. Jika itu memang benar petir ungu milik Punix Langit, maka dia akan dalam bahaya. Karena dalam kekuatan elemental, serangan dari Punix Langit adalah yang terkuat, meski fisiknya adalah yang terlemah. Lalu Sofan tertawa dengan suara keras. Akhirnya, sang ikan telah masuk ke dalam perangkap. Apa maksudmu? Teriak Yelin. Sofan kini tersenyum dan dia berkata, inilah serangan terkuat dari jiwa nagaku. Evolusi jiwa naga, Raja Naga Ungu Pembelah Langit. Aku sudah lama menyimpan ini dan menantikan momen saat kau lengah. Dan saat kau melupakan keberadaan petir unguku, disitulah kehancuran akan menjemputmu. Mata Yelin memadat dan dia memuntahkan darah dan wajahnya tampak muram. Tunggu, jadi apakah semua ini adalah rencanamu sejak awal? Sofan menyeringai. Dan di sisi lain, Wu Qingqiu tidak bisa menahan dirinya dan berteriak. Aku tidak menyangka bahwa Yelin akan masuk ke dalam perangkap iblis ini. Dan sampai dulu spoileran kali ini, akhirnya Sofan mengeluarkan keempat wujud jiwa naganya. Keren kan? Dan karena keempat kekuatan ini, Sofan bisa menciptakan peluang untuk kemenangannya. Bahkan dia bisa melukai Yelin yang sejak awal tidak terkalahkan. Karena itu, mari kita jumpa lagi di video berikutnya. See you again dan bye.